Di panggung kehidupan, langkah kaki selalu menorehkan cerita. Setiap hentakan menyapa bumi, setiap ayunan mengirim pesan pada langit. Denting gambus berpadu dengan hentakan rebana. Dari injakan kaki di tanah Arab, ke hentakan riang di tanah Betawi, Zapin menjadi tarian yang melintasi zaman, mengikat sejarah, budaya, dan jiwa masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supandi sebagai budayawan dan seniman dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Saya sendiri pimpinan grup Gambus Ar-Robinia yang sejak berdiri tahun 1993. Zapin sendiri itu berasal dari negara Arab. Negara Arab, terus Zapin itu pada saat itu ada satu kejadian, Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Ali, Rasulullah menyatakan kepada beliau, engkau tingkah laku engkau seperti diriku. Maka saking senangnya Sayyidina Ja'far, lalu mereka menari-nari mengelilingi Rasulullah. Nah, setelah itu akhirnya banyak lagu tersebar di kalangan negara Arab, terutama di Kuwait, lalu ke Hadramut, ya, Zapin itu lalu ke Hadramut, dan dari Hadramut pada abad 18 itu mulai kesebar. Pada saat imigran Hadramut datang ke Indonesia, kesebar ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Riau, Gorontalo, Jawa Timur, termasuk Jakarta dan sebagainya. Nah, itulah asal kata Zapin sendiri adalah, Zapin adalah hentakan kaki. Kalau Zafana tarian. Jadi lebih mengutamakan hentakan kakinya daripada gerakan tangannya. Zapin Betawi itu agak berbeda dengan zapin-zapin lainnya, termasuk zapin-zapin yang dari Melayu maupun yang ada di Indonesia maupun zapin Arab. Ya. Kenapa? Awalnya di kalangan masyarakat Betawi adalah orang-orang Arab mengadakan satu hiburan yang musik gambus, lalu mereka menari zapin. Menari zapin, akhirnya orang-orang Betawi memodifikasi dengan gerakan-gerakan yang lebih energik, ya. Nah, apa aja gerakan energik? Dia menggunakan, ada gerakan silatnya. Walaupun ada gerakan kaki zapin, tapi gerakan silat tidak ditinggalkan. Karena orang Betawi adalah terkenal dengan main pukul. Kalau zaman dulu orang Betawi terkenal dengan bisa main pukul. Sebagai penjaga diri, akhirnya digabungkan tuh antara tarian zapin dengan gerakan main pukul. Nah, jadi di tari zapin sendiri lebih banyak hentakan kaki. Nah, hentakan kakinya, nah cuma ditambah-tambah dengan main pukul itu. Jadi tergantung, kalau mereka umpamanya mainannya sabeni, dia boleh gabung dengan silat mainan sabeni. Kalau dia mainan beksi, dia boleh gabung dengan beksi. Kalau dia main cingkrik, dia juga boleh digabung antara tariannya dengan gerakan cingkrik. Yang menonjol, hentakan langkah kakinya, hentakan kaki. Juga Zapin Betawi ini kuat di kaki, tidak banyak ayunan tangan. Paling kalau ayunan tangan hanya sekilas, itu hanya gerakan silatnya aja. Jadi itulah yang membedakan tari Zapin Betawi dengan tari Zapin lainnya. Zapin Betawi punya ciri khas tambahan dengan gerakan silat, ya, itu diantaranya. Para penari Zapin Betawi ini lumrahnya adalah laki-laki. Memang boleh, di perempuan boleh, tapi biasanya tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan. Kalau dalam hal menari, kalau perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Dan gerakan perempuannya pun bukan itu melambai, dia gerakan tetap gagah, seperti kayak jawara seperti itu. Nah, itu gerakannya, karena ada gerakan silatnya, jadi gagah, ya. Nah, dalam Zapin Betawi ada 4 jenis pola gerakan. Ada pola pokok, ada putaran 3, ada kode, atau ada setengah putaran, ada juga yang namanya di terakhirnya adalah namanya tahte. Ya, itu kalau udah tahte berarti terakhir, ya.
Pola pokok merupakan pondasi Zapin. Nah, pondasi Zapin Betawi setiap variasinya selalu diawali dengan langkah menyudut. Ya. Jadi intinya tari Zapin di awalnya itu harus memberi hormat. Contohnya dia harus begini, baru melakukan tari Zapin, menghormati seluruh penonton yang ada. Nah itu intinya di situ. Jadi nanti diawali, habis itu hentakan kaki, setelah hormat baru dimulai tari Zapinnya. Ada juga yang namanya pola putaran 3. Jadi pola putaran 3, penari bergerak memutar 3 kali sebelum kembali ke formasi semula. Ya. Terus ada pola kode, ini penarinya berbelit seperti membentuk sanggul lalu kembali ke formasi yang lurus. Ya. Terus setelah putaran ada lagi variasi ringan. Ya, variasi ringan hanya memutar sebagian lalu melanjutkan langkah ke depan. Seperti itu. Di bagian terakhir Zapin Betawi itu ada yang disebut tahte. Gerakan ini selalu diberi tanda dengan maju atau jongkok di terakhirnya, langkahnya maju mundur, nanti ada jongkok maju mundur sampai itu klimaks. Dan jika penari sudah melakukan tahte, maka tandanya tari sudah berakhir. Ya. Nah terus Zapin di Betawi ini memang unik. Setiap gerakan lahir dari nilai-nilai Islami. Menjaga adab, kesopanan, tapi di balik kesederhanaannya ada energi yang hidup. Ya. Ada semangat yang terasa di setiap hentakan kaki. Gerakannya tidak berlebihan, namun syarat filosofi tentang kebersamaan, sukacita, dan rasa syukur serta kegembiraan. Sederhana, mendalam, tapi penuh makna. Itulah keindahan Zapin Betawi. Di balik setiap hentakan kaki, musik adalah jiwanya. Dan dari senar-senar gambus inilah cerita Zapin Betawi dimulai. Jadi sebenarnya awalnya bisa memakai musik gambus dan bisa juga memakai musik samrah pakai gitar. Tapi intinya selain musik gambus, di situ ada alatnya, ada alat musik lainnya. Ada alat musik marawis atau marwas, boleh pakai marwas, juga bisa pakai juga robana yang tidak ada kecereknya, yang ukuran 20 sampai 25 seperti robana krimpring. Nah itu juga bisa ya. Setiap tarian ini mengalir dengan spontan, penuh improvisasi. Biasanya nama tarian diambil dari lagu yang mengiringnya. Jadi kalau ada lagu umpamanya lagu Zapin Betawi itu menyesuaikan dengan syair yang dinyanyikan oleh penyanyi. Ya. Terus tanda nada yang digunakan bisa selalu minor dengan nada dasar, umpamanya ada E, ada C, memberi warna yang khas. Ada juga tergantung lagu, ada juga nadanya nada seperempat, namanya nada sika. Apa itu nada seperempat? Kalau A atau B ke bes, ya B ke bes tengah. Nah itu di tengahnya adalah seperempat. Nah itu bisa juga dengan nada itu ya, nada sika namanya kalau di magom Arabik. Ya. Nah itu. Terus ada 2 birama yang bisa digunakan pada musik pengiringnya, yaitu 2/4 dan ada juga 4/4. Memang kebanyakan 4/4 gitu ya. Tapi kebanyakan dimainkan 4/4. Ritme yang paling sering ini di Zapin Betawi adalah 4/4. Ya, baru diingat. Menjadi ciri khasnya juga musik pengiring Zapin juga mempunyai vokal, bisa pria, bisa wanita. Mereka membawa melodi, menyanyikan syair yang penuh makna. Jadi, kalau musik tari Zapin dengan instrumen thalia yang kebanyakan tari di tari lainnya, ini nggak bisa. Karena susah ketukannya, jadi harus ada syairnya, ya. Demikian. Jadi kebanyakan
bertemakan syairnya Islami. Ada juga syair selawat. Umpamanya ada juga pengampunan. Umpamanya kayak lagu Farid Ilham, Ya Rasulullah, ada pujian juga. Dan ada juga kalau untuk acara di hajatan pengantin, nah itu ada juga yang syair cinta itu dibolehkan kalau untuk acara pengantin, karena memang di situ kegembiraan. Jadi syairnya bisa bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Arab. Untuk kostum penari, laki-laki biasanya menggunakan baju sadaria, peci, seperti yang saya pakai ini, peci, baju, sarung atau cukinnya disebut cukin, bisa batik, bisa ini, celana hitam atau celana bohem juga boleh, pakai sepatu boleh, nggak pakai sepatu juga bisa, gitu kan. Ada lagi namanya jas rebet. Jas rebet pakai peci hitam, dalamnya pakai baju, di luarnya pakai jas Eropa, terus pakai sabuk. Nah ini pakai sarung, biasanya pakai slop. Tapi kadang-kadang kalau penari karena sulit, kalau pakai slop maka boleh melepaskannya. Nah, jadi biasanya tari ini karena tari pergaulan, apabila ada musik zapin, kalau bukan untuk pertunjukan, itu boleh siapa aja nari, siapa aja boleh ikut tari walaupun mereka pakai baju biasa, kecuali di pertunjukan. Nah, dalam di pertunjukan ada pakemnya. Nah, umpamanya ada wanita mau nari, nah nari, jadi tidak macam-macam, itu harus gayanya yang Islami. Kalau wanita mau nari zapin, apa itu? Nah itu tidak boleh ketat pakaiannya. Ya kalau dia pakai gamis ya boleh. Jadi nggak boleh ketat, intinya begitu. Kalau buat perempuan mau nari, tapi itu juga dikhususin biasanya perempuan sama perempuan aja yang nonton perempuan, sehingga tidak menimbulkan kemaksiatan. Di tengah arus modernisasi yang kian deras, Zapin Betawi menghadapi tantangan besar. Generasi muda lebih lekat dengan gawai dan budaya populer ketimbang gendang dan gambus. Minimnya dokumentasi, ruang tampil yang semakin sempit, hingga kurangnya regenerasi membuat seni ini kian terpinggirkan. Harapan kami hanya sederhana. Zapin Betawi bisa terus lestari. Ada regenerasi, ada pembauran, lahirlah karya-karya baru dari Zapin Betawi, tapi tetap berpijak pada pakem dan ciri khas yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, karena di sanalah jati diri Zapin Betawi berada. Kami juga berharap baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat, generasi penerus dapat membuat kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat para penggarap tari Zapin Betawi, seperti mengadakan seminar, pelatihan, pembinaan, supaya seni ini tidak hanya lestari, tapi tumbuh dan dicintai generasi baru di masyarakat kita. Zapin Betawi tidak boleh hilang, karena ia bukan sekedar tarian, melainkan napas budaya, jejak sejarah, dan jati diri harus terus hidup bersama jaga hentaknya agar tetap berdentum di hati generasi mendatang.